Ya, ya, ya. Di sini pinggir sayang, pinggir. Sini pinggiran. Ayo Kapi, langsung jalan Kapi. Nyangkir bae mirip mak. Ayo jangan putus yuk. Dadah Nupail. Nah, teman-teman, dadanya mana? Dadah. Halo, mau kemana? Biar enak duduknya sih ya. Saya lagi duduk syuting. Dadah, mau kemana Bu Yano? Bismillah. Tasnya taruh bawah aja. Tasnya taruh bawah. Akila. Kita apa nih? Islam. Terus ada agama apa lagi selain Islam? Kristen, iya. Terus? Katolik, terus Buddha atau kata Pedi. Apa lagi? Konghucu. Hindu. Ya. Bisil. Dadah dong. Nggak ngeluarin lidah, tidak boleh. Nafisa. Mukanya nggak kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik adik-adik sekalian, ahlan wa sahlan bikum di Bait Al-Qur'an dan Museum Istiqlal. Kami ucapkan selamat datang di Bait Al-Qur'an dan Museum Istiqlal. Adik-adik sekalian, sebelum kita lagu rumah. Jadi Bait Al-Qur'an adalah rumah Al-Qur'an ya. Jadi rumah Al-Qur'an dari mushaf Al-Qur'an terbesar di dunia pada tahun 1993 yang ditulis oleh Haji Hayatuddin dan Haji Abdul Malik, yang ditasfi atau diperiksa dan diawasi oleh Kiai Haji Muntaha, salah satu pemimpin ataupun pengasuh pondok pesantren Asy'ariyah Kalidoban Wonosobo. Kemudian dibuatlah rumahnya oleh Bapak Presiden Soekarno pada tanggal 20 April. Ikutin bapaknya nanti bapaknya. Ayo, ikutin bapaknya saya. Al nggak lari sayang. Adik, ini adalah Al di sini sayang. Dan ini adalah Al-Quran yang ditulis dari marmer. Belajar ilmu di waktu kecil bagaikan pikiran yang sebenarnya. Ya, jadi ilmu
adik-adik belajar dari kecil sekarang segini mungkin nanti kira. Nah, ini adalah surat-surat Rasulullah ya, yang dikirim kepada para pembesar raja ataupun para sultan pada masa lalu. Nah, ini Al-Quran adik-adik. Nah, ini Al-Quran pada masa lalu belum ada titik, belum ada tamukannya. Ya, jadi Al-Quran pada masa lalu belum ada titik. Nah, selanjutnya kita baca lagi. Nah, ini dan kemudian pada masa Utsmani di sini ini sudah menjadi titik titik dari Napoleon dan Napoleon jamnya sudah terbentuk ya. Nah, jadi di sini kita lihat ini ya. Jadi dulu Al-Quran bentuknya seperti ini tadi. Ini yang disebut dengan Mushaf Utsmani. Waw dan sukun dari huruf A, syadda diambil dari huruf sin. Nah, jadi seperti ini. Kemudian perkembangan selanjutnya ada di kaligrafi seni menulis indah. Dan pada tahun 1984 ulama Al-Quran Indonesia meresmikan Mushaf Standar Indonesia. Jadi bacanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Mushaf Al-Quran kita, Mushaf Al-Quran ini. Baca Ar-Rahim atau Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang mana? Yang panjang atau yang pendek? Ar-Rahimnya. Dibuatlah namanya Naktul Ijab, titik pembeda huruf. Ya, jadi kalau satu titik di bawah, dua titik di bawah, ya, dua titik di atas, tiga titik disebut ya. Nah, inilah disebut dengan Naktul Ijab dan Naktul Ijab. Coba Qurannya. Ya. Nah, karena beriring waktu berjalan warna-warna 18 dan abad ke-19. Ya, mari kita lihat. Nah, ini abad ke-17, abad ke-18, abad ke-19. Al-Quran di abad berapapun semua bentuknya, tulisannya sama. Dan ini adalah mushaf Al-Quran terbesar di dunia tahun 1993. Ya, mushaf Al-Quran seluruh. Lebarnya 2 meter kali 3 meter, beratnya 175 kg. Ya, dan diperangkat sekali oleh Bapak Presiden. Nah, kita ada namanya Mushaf Istiqlal. Nah, Liatin bapaknya kemana? Ya, satu-satu ya. Kalau kanan kiri. Nah, terindah di dunia pada tahun 1995. Ya, ini mushaf terindah tahun 1995 yang ditulis pada masa Bapak Presiden Soeharto. Ya, eliminasinya berbeda-beda di sini mewakili Siapa? ini adalah mushaf Istiqlal. Ya, pakai ya, ini adalah mushaf Istiqlal, mushaf terindah di dunia pada tahun Republik Indonesia ditulis pada masa Bapak Presiden Soekarno. Baknya Bapak Presiden Soekarno yang menulis inginnya Bapak Muhammad Hatta pada ini tahun 1948 tulisnya ya. Ini merupakan Al-Quran resmi kenegaraan Republik Indonesia, ditulis sebagai rasa syukur bangsa Indonesia atas anugerah kemerdekaan yang telah diberikan. Jadi Bapak Presiden Soekarno secara simbolis. Ini baknya, Bismillahirrahmanirrahim baknya, dan ini pendeknya Jadi Quran ini dibuat pada tanggal 7 Juli 1948. Jadi awal tadi baknya sama ini. Yang selanjutnya ada ya ada tim penulis tersendiri. Oke, kita lanjut di dalam.
Jangan megang aku. Ini adalah manuskrip agama. Belajar ke Arab Saudi, belajar ke Mekah, kemudian datang ke Indonesia, ya, mengajarkan kepada para masyarakat dengan huruf Arab, tapi berbahasa Sunda, berbahasa Jawa, berbahasa Melayu, yang disebut dengan huruf Arab Egon, ya, agar lolos dari penjajahan, karena penjajah tidak mau bangsa kita, bangsa Indonesia, bangsa yang cerdas, ya. Oleh sebab itu para ulama kita membuat namanya huruf Arab. Jadi pada masa lalu orang tua kita tidak mau bangsa kita, bangsa Indonesia, bangsa yang cerdas, ya. Oleh sebab itu para ulama kita membuat namanya huruf. Kalau sekarang dari logam, kalau dahulu dari tanah liat. Pindah lagi saya. Pokoknya ikutin. Nah, oh ya, bangunan di atasnya ini berarti dia adalah tempat ibadah, musola. Pegang ya. Kalau sekarang dari logam, kalau dahulu dari tanah liat. Pindah lagi saya. Pokoknya ikutin. Nah, oh ya, bangunan di atasnya ini berarti dia adalah tempat ibadah, musola atau masjid. Oke, di sini kita lihat dengan sapi. Kenapa? Ya, kenapa Sunan Kudus melarang berkorban dengan sapi? Karena umat Hindu sangat menghormati sapi. Ini ada cerita. Ini adalah Masjid Sunan Kudus. Sunan Kudus, ya. Jadi kota moderasi berharap. Ini ada candi ya, jadi, ya. Jadi kenapa Sunan Kudus melarang berkorban dengan sapi? Karena umat Hindu sangat menghormati sapi. Oleh sebab itu Sunan Kudus melarang berkorban dengan sapi, diganti dengan kerbau. Sampai sekarang tidak ada sate sapi di Kudus. Ada ini sate kerbau. Kenapa? Agar syariat Islam dapat berjalan. Ibadah sebelum kita sholat kita harus berwudu. Jadi kalau wudunya harus benar. Kalau wudunya tidak benar, maka sholatnya tidak benar. Iya. Ya, jadi kita harus mandi dan berwudu ya adik-adik. Islam mengajarkan kebersihan dan tidak terkena hukum kafir atau muslim. Manusialah yang membuatnya dia kafir atau muslim, ya. Inilah benda mati dan dia adalah makhluk seperti hanya kita dan dia bukan Tuhan, ya. Jadi tidak boleh bisa Jalur Aceh, ya, masuk ke Malaka, masuk ke Minangkabau, Palembang, Banten, Demak, terus ke Jepara, ke Tuban, ke Gresik, kemudian lalu nanti kalau berisik yang di bawah ini. Ya, baik ya. Nah, ini bercanda ya. Jadi ini adalah batu nisan 860 Hijriah adalah berarti sekitar abad ke-13 Masehi. Kalau sudah bentuknya seperti ini, dengan demikian Islam di Indonesia pada abad ke-13 sudah mapan, ya. Jalur rempah, ya. Jadi orang-orang bangsa asing datang ke Indonesia, ya. Orang-orang Arab dahulu datang ke Indonesia. Ngapain sih mereka ke Indonesia? Ada yang tahu? Kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang luas, dan bangsa yang kaya. Ya, ya. Nah, inilah. Jangan mendahului bapaknya. Jangan pegang. Transaksinya dari emas ya dulu, perdagangan menggunakan emas dan perak. Dinar ya. Mereka datang ke Indonesia mencari pemimpin bangsa ini. Mau saya kasih tahu rahasianya? Oh, rahasianya jadi pemimpin bangsa.
Ya, nggak apa-apa. Ya. Nah, dulu para wali songo di sini musyawarah berkumpul. Bagaimana caranya mengajarkan Islam di Nusantara. Jadi disinilah para wali songo, para sunan, para ulama-ulama kita bermusyawarah di dalam mengajarkan agama Islam. Agama Islam yang damai, diajarkan dengan damai dan dapat diterima di Indonesia dengan damai sehingga Indonesia. Ini adalah menara Masjid Demak ya adik-adik. Ini menara Masjid Demak. Hai. Karena kita adalah negara kepulauan. Jadi para Nggak boleh dipegang, nggak boleh dipegang. Tidak dipegang, tangannya tertib, tangannya tertib, tidak dipegang. Islam mengajarkan bagaimana hubul watan minal iman, bahwasanya mencintai. Ya. Jadi di sini adalah melukis di atas kain dengan indah. Nah ini adik-adik kita lihat di sini, ya. Nah itu dia alatnya, alat untuk membatik. Ya, jadi orang tua kita dahulu memiliki seni namanya membatik. Jadi dahulu baju ini, ya itu namanya marah. Jadi dahulu bikin baju dilukis. Ya, kayak ini dilukis. Ikutin bapaknya aja sayangku. Oke, nah, adik-adik. Ikut lagi, ikut bapak. Jangan menyentuh apapun, ikut bapak aja. Nah, Ya, pinter. batik dan kaligrafi. Adik-adik, akan tanya. Terakhir, untuk injek-injek, gelas, dijemur boleh nggak? Boleh. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Hah? Jadi bajunya boleh dicuci nggak di kamar mandi? Boleh. Kalau ini boleh ditaruh di kamar mandi tidak? Tidak. Kenapa? Bersahabat dengan Al-Quran pasti akan mulia. Baik adik-adik sekalian, kakak dari kakak Indonesia dari Al-Quran dan Masjid Iqbal, maka mohon maaf kalau di dalam pemahaman kakak dan orang berkenan. Hai, dadah. Dadah, dadah. Jadwal kebaktian. Tuh, gereja Katolik ini, gereja Katolik. Iya, Katolik tuh. Itu sama tuh kayak yang tadi tuh. Bunda mah. Hai teman jelajah, tentang kopi kini hadir di Taman Mini Indonesia Indah loh. Kami semuanya ini. Selamat datang adik-adik. Ini Kara. Sini dulu. Emang lihat fokus ke bapaknya, Nah.
adik-adik di Wihara Arya Dita Rama Taman Mini Indonesia Indah. Dalam acara kunjungan Wisata Re. wisata ini apa kamu tahu? Apa namanya? Arah Buddha, tempat pembayangan umat Buddha. boleh dikunjungin, umat muslim juga boleh, apapun muslim. Nanti kalau mau ke dalam, copot sepatu kalau Ayo. Jalan, jalan, jalan. Iya deh. Oh, jika besar apa kecil? B ya, B. Kalau B biasanya udah bisa ya, karena sebentar lagi sudah akan masuk sekolah dasar ya. Ya leluasa Bali. Orang Bali tapi lahir di Bali asli ya. Karena sekarang banyak orang Bali lahirnya di Jakarta. Dasar sebelahnya lagi ada gereja Katolik, sebelah laginya ada Muslim untuk masjid. Kemudian tahun 2010 dibangun lagi kelenteng. Ya, kalau ini dibangunnya bersama ibadah. Nah, rumah ibadah ini merupakan kelengkapan dari, saya ulangi dulu ya. Tadi saya sebut rumah ibadah umat Hindu Bali. Karena apa? Agama Hindu itu rumah ibadahnya macam-macam, Bu. Ya, rumah ibadah Hindu etnis Bali di sini. Nah, rumah pura ini dibangun tahun 73 ya. Tanggal 2 September dibangun mulai, termasuk peletakan batu pertamanya oleh Ibu Tien Soeharto ya. Kemudian selesai setahun, diresmikan tanggal 1 Oktober 74. 7 bulan sebelum Taman Mini ini diresmikan oleh Bapak Presiden, Bu, tanggal 20 April tahun 75. Jadi masuk nama pura ini dipindahin, sudah dipindahkan nggak dikembalikan lagi. Akhirnya nama puranya di depan tidak ada, tapi di belakang masih ada ya. Tapi di sini udah saya pasang ya. Nama pura ini adalah Pura Penataran Agung Kedebumi. Karena masing-masing tempat ibadah punya namanya ya. Gerimis deh, ke sana aja di belakang. Kayak apa, memang di sekolah kan didikan kita memang muslim, tapi nanti apabila suatu saat bahkan ke dunia luar, jadi tidak saling mengejek kan, ih kamu kok sembayangnya begitu, beda dengan sembayang aku gitu. Jadi biar mereka lebih memahami, saling menghargai kan, dari sejak dini kita tanamkan saling menghargainya. Dan anak-anak ini kan belum begitu
paham dengan agamanya ada berapa sih di Indonesia gitu Pak. Ya, secara iya betul. Nah betul ya, jadi paham, mengerti dan di luar sana nanti tidak seperti kayak orang awam gitu, sudah mengerti dan saling menghargai. Betul gitu Pak, kan sekarang banyak juga pembulian Pak ya kan, sesama agama terus satu lagi temennya beda, nah gitu iya. Gimana? Mana? Tepuk semangat. Jangan nyalakan. Ayo siapa bareng dulu bareng. Siapa? Kira duluan. Iya maaf. Untung sebentarannya. Perasaannya capek, senang. Kiran, gimana perasaannya Kiran? Kiran, gimana perasaannya? Senang. Kainun, gimana perasaannya? Enak. Nafisa, gimana perasaannya? Happy? Happy. Akila, happy nggak? Happy. Capek ya? Kirana? Happy. Srea? Happy. Mihrima? Happy. Siapa namanya? Sabrina? Happy nggak? Miss Juju, gimana perasaannya Miss? Capek ya Miss? Happy nggak Miss? Bu Yano? Gerak. Bu Titin? Nggak bisa ini ya Bu, berkata-kata. Ada meong. Apa namanya? Bu Yanti gimana Bu? Luar biasa. Misela gimana Misela? Mantap. Siapa? Ini Iqmal. Izam gimana perasaannya Jam? Senang. Iqbal? Senang. Iya, berarti kalau nyengir iya ya. Siapa? Senang nggak? Senang. Iki? Senang. Iqbal? Kafi, gimana senang nggak? Senang. Miss Kiki ini nggak ada sendoknya. Pakai tangan aja ya. Siapa namanya Atar? Senang nggak? Senang sih tapi bingung. Hah, bingung kenapa? Caranya ini gimana? Oh gitu. Siapa? Al, senang nggak? Senang. Senang. Siapa namanya? Akil, senang nggak? Happy nggak? Happy. Nufail, happy nggak? Senang gue Oh, nggak mau ini. Aku dikasih saus. Oh, dibuka. Zaidan perasaannya gimana? Capek. Oke.
gimana, seneng nggak hari ini? Senang. Al gimana hari ini, seneng nggak? Senang. Zaidan senang. Oke. Hijam senang hari ini? Senang. Ainun? Senang. Sanum gimana, Sanum? Senang. Iqbal? Pada mau ikut lagi nggak jalan-jalan sama Bu Guru? Mau nangis nggak? Mau marah nggak? Enggak. Kalau jadi anak baik, anak soleh, Bu Guru akan ajak kalian. Nufail, dadahnya mana Nufail? Dadah tangan kanan. Dadah. Suasana pulang. Kirana senang? Capek nggak? Enggak, Masya Allah nggak capek.